ya kita udah masuk dengan kondisi COVID-19 sehingga ya kami mendukung upaya pemerintah melalui rasionalisasi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami sadar mungkin sebagian besar provinsi lain juga ada di dalam pusaran rasionalisasi itu, Pak, sesuai anjuran SKB Menteri Keuangan dan Mendagri itu. Sehingga ya kami mungkin tahun ini tahun kita puasa dulu, Pak. Off dulu ya, betul. Ya, kita puasa, ya puasa dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisikal, ya, atau klasikal, Pak. Ya, kita mungkin lebih berada full dengan virtual. Siap. Selamat, Pak. Semoga sukses selalu. Amin. Insya Allah, Pak Aswad. Siap. Pak Suryadi mana sekarang, Pak? Beliau posisi terakhir di badan penanganan modal yang sekarang ya, KTSP itu, Pak. KTSP ya. Ya, beliau Pak Kadis di situ. Karena mungkin beliau memang punya kemampuan di dalam salah satunya adalah bisnis gitu, Pak, ya, investasi, dan mungkin itulah kemauan dari pimpinan untuk menggenjot investasi di Maluku dalam dia dipercayakan dalam posisi jabatan itu. Insya Allah. Amin. Lalu dalam BPSDM izin Pak Aswad sekarang sesuai arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri, kemudian Gubernur, kita ada di dalam peran bukan sebagai badan pengembangan sumber daya manusia, Pak. Dalam suasana normal, BPSDM itu berperan sebagai badan pengembangan sumber daya manusia. Tapi dalam masa anomali seperti ini, masa pandemi, kita lebih berperan pada badan penyelamatan sumber daya manusia. Kita ada dalam peran fungsi ini, Pak Aswad, dalam COVID, sebagai pusat isolasi karantina, ya, penanganan COVID-19 Provinsi Maluku. Betul. Saya kira Sulawesi Selatan juga ya, Bu ya. Iya, Pak. Sulawesi Selatan juga dipakai ya untuk BPSDM Sulsel itu, Pak, dipakai sebagai tempat isolasi. Tempat isolasi ya. Ya. Iya, Pak. Mbaknya kita mulai aja ya. Iya, mulai. Saya tahu Mbak Erna. Oke, makasih banyak Mbak Erna. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang bagi teman-teman yang berada di bagian timur Indonesia, dan selamat siang juga bagi mereka yang ada di tengah. Selamat pagi yang masih berada di barat. Mbak Irma yang kami hormati, Bapak Ibu, para pimpinan BPSDM, saya lihat ada dari BPSDM Provinsi Maluku, kepala badannya, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari DKI, dan yang lain adalah dari Bapelkes Ambon. Jadi ada 4 institusi instansi yang kita sapa pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Badan Diklat DIY. Oh, Badan Diklat DIY, benar Pak. Ya, dari Badan Diklat DIY. Di tengah-tengah kita juga ada Mbak Erna, Kepala P3K, Kepala Pusat P3K LAN, dan seluruh jajarannya, seluruh unsur kepala bidang yang ada di P3K, dan juga hadir para widya suara dari 4 instansi yang kami sampaikan tadi. Hari ini kita masuk pada sesi yang keempat dalam menyapa lembaga diklat atau Bang Kumis menyapa, dan sebenarnya kita sudah melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam Bang Kumis. Namun demikian akan lebih bagus kalau kita mendengar beberapa harapan
atau beberapa mungkin semacam permasalahan, harapan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari instansi tersebut. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Erna sebelum saya mempersilakan teman-teman. Terima kasih Pak Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan agak pagi bagi semuanya. Terima kasih banyak atas keikutsertaan kawan-kawan untuk berdiskusi kita pagi ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti sambil menjawab beberapa pertanyaan nanti kita akan address yang sudah masuk. Mungkin itu saja Pak Aswad ya. Mulai saja. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Erna. Mungkin pertama kita berikan kesempatan sekitar 5 menit untuk menyampaikan beberapa permasalahan atau harapan dari BPSDM Provinsi Maluku. Saya persilakan Pak Kaban dulu mulai. Silakan Bapak. Masih bisa dibuka. Ini bagian bawah dari laptopnya. Sebelah kiri dari laptop. Ya sudah bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Aswad, Ibu Erna, teman-teman Kepala BPSDM Provinsi DIY Sulawesi Selatan ya, dan beberapa Kepala BPSDM lainnya yang tergabung. Teman-teman Wijaya Suara Provinsi Maluku yang saya hormati. Alhamdulillah dengan Provinsi Maluku Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini keluarga besar Badan Penyelenggara Diklat baik pada tataran Diklat tingkat nasional, LAN RI, serta BPSDM se-Indonesia, terutama yang tergabung dalam layanan virtual Zoom pada pagi hari ini atau siang hari ini kita di Maluku di Ambon, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami pada beberapa waktu lalu awal memasuki tahun 2020 kita dengan suatu prinsip dan tujuan strategis kita di dalam pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya kita sudah masuk di dalam bagaimana memberi warna dan arti yang paling besar terhadap peran BPSDM di dalam pengembangan sumber daya manusia apapun maupun pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat pada umumnya di dalam menghadirkan SDM unggul untuk Indonesia yang lebih maju dan khususnya di daerah kita masing-masing. Namun dengan bersamaan adanya pandemi COVID-19 ini, kami punya program yang baru jalan pada saat itu adalah percepatan di dalam pelaksanaan diklat golongan 3 maupun golongan 2 yang ada di beberapa kabupaten kota dari formasi pengangkatan CPNS tahun 2019. Nah, pada waktu yang sangat menggebu-gebu kita dalam menyelesaikan itu, ya kita memasuki suasana yang luar biasa yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga ada sebagian dari peserta diklat itu 4 kabupaten yang sudah menyelesaikan secara tuntas, secara fisikal dan klasikal sampai dengan pendidikannya, tapi 2 kabupaten terakhir yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tuar itu penyelesaiannya ada di dalam sebagian kita secara klasikal dan sisanya yaitu pada saat aktualisasi habituasi mereka tidak dapat kembali lagi karena memang berbagai aturan di dalam penanganan COVID, sehingga kita lakukan sesuai surat edaran Kepala LAN RI yaitu secara virtual, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tinggal ada 2 atau 3 kabupaten yang untuk golongan 2 yang dilakukan secara mandiri di bawah penjaminan mutu kita BPSDM yang insya Allah dalam 1-2 hari ke depan akan kita tutup pelaksanaannya. Nah, kami izin memberikan satu masukan dan beberapa pertanyaan mungkin. Nah, di dalam masukan kita ini
khusus untuk pelaksanaan diklat PKA maupun PKP dan PKN. Ini sedianya kita diberi kelonggaran-kelonggaran baik di dalam penyiapan sertifikasi kita, khususnya para WI kita dan juga kita di penyelenggara atau manajerial yang saat itu sedang persiapan untuk melakukan workshop ya sebagai syarat kita di dalam penyelenggaraan diklat PKP PKN itu, tapi dia terhambat atau mengalami perlambatan karena adanya COVID, sehingga kami membutuhkan regulasi yang lebih mudah atau regulasi yang lebih bermakna terhadap bagaimana keleluasaan bagi kami, terutama penyelenggara dan pemilik suara, di dalam memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikasi pelaksanaan diklat PKA PKP maupun sebagai penyelenggara PKN ke tahun 2021. Karena masa pandemi ini dalam peran kita yang bertransformasi ya dari peran pengembangan sumber daya menjadi peran penyelamatan sumber daya manusia, kami lebih fokus pada penyiapan infrastruktur dari semua hal yang pada waktu pasca pandemi nanti, serta serangkaian pemenuhan sertifikasi bagi kita punya penyelenggara maupun media suara, sehingga 2021 adalah tahun emas kita untuk kembali ada dalam kesiapsiagaan menyelenggarakan semua kediklatan, baik diklat SAR golongan 3, golongan 2, kemudian diklat PIM atau diklat PKA, PKP, PKN, dan diklat-diklat lainnya. Itu sudah kita laksanakan secara full insya Allah di dalam perencanaan anggaran kita di tahun 2021. Kami minta barangkali bantuan yang sangat besar dari Pak Aswad beserta jajaran Ibu Erna untuk bagaimana dapat memberikan keleluasaan ya, melalui virtual atau pemenuhan melalui pembelajaran lainnya, sehingga walaupun tanpa kita secara klasikal kita punya semua jajaran baik manajerial dan media sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan diklat tersebut, terutama PKA dan PKP, sehingga kami di tahun 2021 kami akan bangkit kembali Pak, berperan sebagai badan pengembangan sumber daya manusia. Itu mungkin beberapa hal, dan ada beberapa hal yang kaitannya dengan akreditasi kita juga, tapi itu kita sudah bicarakan kemarin dengan masalah deputi yang berhubungan dengan akreditasi untuk sertifikasi kegiatan barang jasa. Itu sudah kami mendapat jalan keluar, mudah-mudahan ada jalan terbaik ya, yang merupakan jalan tengah bagi penyelenggara dan seluruh WI. Kami dalam kesiapsiagaan Pak, cuma keterbatasan yang kami hadapi semoga tidak menjadi hambatan bagi kami dalam penyelenggaraan. Amin. Terima kasih Pak Aswad. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita ini ada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Lembaga Administrasi Negara. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik. Kami persilakan Pak Taufik untuk menyapa teman-teman dulu Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan ini, para kawan dari BKSDM Maluku,
kemudian dari Maluku Utara deh, Maluku Utara, Maluku ya, Cuman Maluku, DIY, Pak. Iya ada. ya, DIY ada, Sulawesi Selatan ada, dan Oh. dari Bapelkes Ambon. Dari Ambon, Bapelkes Ambon, dari Sumatera, Sulawesi Selatan ya, dan Pak Aswad, Bu Erna, kawan-kawan, kolega-kolega saya dari Lembaga Administrasi Negara. Sama-sama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini ya, keadaan sehat ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Insyaallah. Barakallah. Barakallah. Pak Deputi. Dan Deputi sudah lebaran besok. Ya, kita sudah mau lebaran ya. Ini nanti kita akan kirimkan parcel ya secara elektronik gitu ya. Waduh, Berarti parcelnya elektronik aja gitu Mas. Gambarnya saja gitu ya. Jadi gambarnya saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya mendengarkan masukan kawan-kawan. Ini memang kita membuat forum ini dalam rangka untuk justru mendekatkan, saling mendekat gitu ya, bersinergi ya. Dengan COVID ini kita bisa bersinergi lebih kuat lagi karena yakin dengan kondisi ini banyak sekali pertanyaan, apa yang sharing, ini pengalaman baru semua bagi kita bekerja secara distance learning. Kemudian juga di dalam COVID ini juga banyak hal yang kita tidak bisa lakukan secara normal gitu ya. Nah, untuk itu maka diperlukanlah koordinasi ya, komunikasi sebagai sebuah tim kita bersama-sama ya, untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pelatihan meskipun kondisi COVID ini ya. Jadi terima kasih kita sudah hadir untuk berdialog secara intens dengan kawan-kawan Erna dan Pak Aswad ya, dengan sharing pertanyaan dan seterusnya ya. Ini semua penting. Kawan-kawan ini akan mencatat semuanya, masukan-masukan, mungkin persoalan-persoalan, mungkin juga best practices mungkin ya, ide-ide yang mungkin bisa di-sharing kepada kita semuanya untuk bisa kita adopsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah apa yang kita alami ini adalah selalu ada hikmahnya ya. Bagi orang-orang yang bijak, setiap kesempitan pasti ada suatu hikmah, ada suatu peluang, di mana Tuhan tidak akan menutup suatu pintu kalau tidak membukakan pintu lain yang lebih bagus. Itu adalah pelajaran kita semua umat beragama. Untuk itu maka COVID-19 ini membuka sebuah pintu baru bagi kita yang kita akan sambut bersama-sama, di mana pintu baru tadi adalah pintu di mana kita belajar secara lebih ya, mungkin akan mengedepankan teknologi digital, kita akan mengedepankan pembelajaran yang sifatnya inklusif ya, dalam arti kita bisa melibatkan stakeholder, kita undang ya, yang semula kita undang dari luar daerah ini susah karena waktu, jadwal ya, dan juga ongkos ya. Ini dengan adanya teknologi-teknologi ini bisa kita kemudian optimalkan. Kemudian yang kedua bahwa ke depan pemerintah ini punya prioritas harus kerja keras untuk melakukan recovery secara ekonomi dan menolong kawan-kawan yang terdampak. Untuk itu maka kita pasti aparatur diminta juga kesadarannya bagaimana mengubah cara kita melakukan kerja kita, terutama dalam pengembangan demokrasi. Dan ini sebagai kebijakan Bapak Jokowi, di mana di awal pelantikan beliau di pidato kenegaraan mendukung proses perubahan di lembaga-lembaga pendidikan pelatihan. Nah, jadi ingin agar kita memanfaatkan peluang COVID-19 ini untuk melakukan sebuah lompatan baru ke depan, sebuah cara pembelajaran yang lebih smart,
lebih efektif, ya, lebih bersinergi, ya, karena dengan teknologi ini relatif batas-batas organisasi, batas geografis, batas fisik ini menjadi lebih teratasi. Termasuk juga adalah batas-batas dalam hal komunikasi pemahaman. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi-teknologi ini dengan cara yang efisien, sehingga kita bisa menghasilkan suatu program-program dengan kompetensi yang diharapkan oleh bangsa ini dengan cara yang lebih smart, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran. Nah, untuk itu maka menyambut pintu baru tadi, kita bersinergi tadi melalui acara Bank Kumis ini. Bank Kumis singkatan dari pengembangan kompetensi ASN bersinergi, ya, pengembangan bersinergi. Nah, kenapa? Karena ini perlu suatu kolaborasi yang lebih kuat agar kita tidak ada satupun yang kita tinggal di dalam proses transformasi ini, maka kita terus perlu bersinergi, ya. Nah, dalam hal ini hadir ada Bu Erna nanti terkait dengan program-program kebijakan dan kompetensi, ya, LASAR, BIM, ya, yang diselenggarakan, akuntansi, nanti Pak Aswad terkait dengan penguatan SDM, ya. Ini banyak program-program dari baik Bu Erna, Pak Aswad yang baru. Jadi memang karena kawan-kawan juga berpikir beberapa langkah ke depan agar kita bisa kemudian mengawal proses transformasi ini tanpa tertatih-tatih, ya. Jadi ini untuk itu maka dialog-dialog seperti ini kita sangat membutuhkan, ya, masukan, saran, ya, sharing pengalaman, best practice dan seterusnya, ya, sehingga kita bisa menyiapkan proses transformasi ini bersama-sama dengan lebih bagus. Karena saya yakin apa yang dipikirkan oleh kita di Jakarta di LAN melalui di sini Pak Aswad Werna, ini tentunya tidak bisa memahami secara kondisi keragaman yang sangat banyak sekali, kondisinya beda-beda. Di Ambon beda, di Makassar beda, ya, di Jogja beda, dan seterusnya. Ya, tantangannya beda-beda. Makanya mohon tadi masukan, saran, sharing, ya, dan tidak hanya melalui Zoom meeting ini saja, tapi juga komunikasi yang lain. Kita punya ahli diklat dan kawan-kawan saya yakin punya juga, ya, Pak Adi, kawan-kawan semuanya, Pak Agus, kita, ya, silahkan kalau ada hal yang mungkin perlu di-sharing, perlu ini, ya, silahkan di WhatsApp, tidak ada masalah gitu kan, ya. Kita sebagai sebuah tim yang tentunya kita punya komunikasi, koordinasi yang bagus, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti untuk yang sifatnya lebih teknis semuanya, ya, saya serahkan ini kembali ke Bu Erna dan Pak Aswad. Silahkan nanti di kawan-kawan ini, ya, sambil nunggu buka puasa di Maluku. Ini jam berapa ini? Jam 1, ya? Sekarang jam, ya, 1:30, Pak. 1:30, ya. Siap. Maluku sama Sulawesi Selatan beda, ya? Sulawesi Selatan 1 jam, Pak, 1 jam. 1 jam masih lama bukanya, ya. Baik, itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih banyak dan selalu kita kompak, ya, selalu sehat dan selalu kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Taufik atas arahannya, masukannya, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita di dalam melakukan dialog-dialog dan memperbaiki lembaga kita. Baik, saya kira masih ada waktu 1-2 pertanyaan lagi dari Maluku. Saya masih memberikan kesempatan sebelum dijawab oleh Mbak Erna dan teman-teman. Saya persilakan kalau masih ada dari Widya Suara atau dari penyelenggara di wilayah Provinsi Maluku, saya persilakan, Mbak, Bu. Ada dari Maluku? Tambahan, harapan, pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Mas, terima kasih. Ya, Saya ya. Ibu Eka, Pak. Bu Eka, ya, silakan Bu Eka. Ya. Siap ini. Terima kasih, Pak As.
Ya. Pak Aswad, terima kasih, dan Ibu Erna beserta teman-teman yang lain. Kami punya satu permasalahan yang klasik, Pak, bahwa proyek perubahan yang terjadi untuk jangka pendek bisa dilakukan, tetapi jangka menengah dan jangka panjang itu tidak bisa dilakukan. Hampir kalau saya lihat, saya ke beberapa daerah, saya tanya peserta, apakah Bapak Ibu punya proyek perubahan jangka menengah, ya, mengenal jalan karena ini, karena itu, dan sebagainya. Ini adalah sebuah evaluasi yang harus dilaksanakan, dan solusinya harus seperti apa Pak untuk ke depan tidak lagi terjadi. Seperti itu Pak Aswad, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira dari Provinsi Maluku cukup dulu ya. Ya cukup. Ya, saya persilakan mulai dari Mbak Erna deh. Silakan Mbak Erna untuk menanggapi beberapa harapan dari teman-teman di Provinsi Maluku. Saya persilakan Mbak. Masih mood Mbak Erna. Oh iya. Ya. Ada dua atau tiga pertanyaan dari kawan-kawan Maluku. Tadi Pak Kaban ya, yang pertama terkait dengan workshop untuk PKP PKA baik untuk penyelenggara maupun media suara. Waktu itu sudah ada surat untuk kita, tapi tanggalnya belum ya Pak ya terusan. Kalau saya gini, persiapan dari Bapak Ibu yang ada di Maluku, menurut saya karena full e-learning sebenarnya bisa dilakukan kalau kawan-kawan saat ini tadi kita mengatakan bahwa badan diklatnya sedang digunakan untuk karantina kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, tapi workshop ini full e-learning, jadi malah bisa untuk mempersiapkan kawan-kawan media suara maupun penyelenggara sehingga nanti kalau sudah mau menyelenggarakan sudah siap semuanya Pak. Dan ya kalau mengenai fleksibilitas waktu itu bisa diskusikan dengan kita. Jadi kalau menurut saya karena diklatnya sekarang sedang distance learning, kalau kawan-kawan media suara dan penyelenggara punya waktu, monggo silahkan diinformasikan tanggalnya ke kita, pasti akan langsung kita proses. Karena full e-learning Pak, jadi lebih mempermudah komunikasi kita. Kemudian terkait dengan akreditasi, kalau akreditasi kan memang kita ada perpanjangan sampai Juni 2021, monggo silahkan dimanfaatkan, tapi diinformasikan ke kita karena terkait dengan PNBP, biasanya target-target yang harus kita revisi kalau memang harus diatur. Kemudian tadi untuk pertanyaan yang kedua mengenai proper, untuk PKP PKA, di instrumen penilaian sebenarnya secara eksplisit sekarang kita sudah masukkan untuk PKP PKA ya Pak Ibu ya, karena memang perubahan yang terbaru kan memang kita di PKP dan PKA gitu, PKN dan juga LASAR belum melakukan perubahan. Satu unsur penilaiannya adalah SKP eksplisit kita sebutkan di situ bahwa itu harus menjadi dimasukkan di dalam SKP. Kemudian bedanya proper dengan aksi perubahan yang ada di PKP PKA, untuk aksi perubahan justru kalau aksi perubahan ketika seminar awal, ketika kami disebutkan detail adalah jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang harus detail di laporan gitu. Sebenarnya ini untuk mengatakan bahwa ada tindak lanjut yang harus dilakukan, diterjemahkan di dalam SKP dan sudah jelas apa yang harus dilakukan. Jadi menjadi unsur penilaian mengenai jangka menengah dan panjang ini kita coba perbaiki di sana. Meskipun monitoring dari Leadlab juga harus dilakukan untuk melihat progres dari aksi perubahan atau proper ini. Kemudian tadi juga ada pertanyaan yang masuk di kita yang sudah tertulis, kenapa kurikulum setiap 2 tahun dirubah gitu? Ada pertanyaan seperti itu. Saya memaklumi bahwa
ketika ada perubahan kurikulum memang ada persiapan yang harus dilakukan, tapi perubahan kurikulum itu dilakukan untuk beberapa alasan. Khusus untuk PKP PKA yang barusan kita lakukan perubahan karena ada kebijakan yang berubah, yang mau tidak mau kita memang harus berubah. Standar kompetensi 38, ada kompetensi manajerial yang sudah eksplisit disebutkan di 38 yang harus kita akomodasi. Kemudian istilah dari struktural 3 juga sudah tidak ada, yang ada adalah administrator pengawas dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih kepada perubahan kebijakan kenapa kurikulum ini kita rubah. Bahkan Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahkan untuk LATSAR, tapi kita tidak melakukan perubahan standar kompetensi. Untuk LATSAR, kita sekarang sudah desain blended learning pola baru yang rencananya Agustus menyambut CPNS 2019 gitu. Dan ini perubahan PNBP-nya juga sudah kita proses dan itu lebih murah dari 9 juta menjadi 5 juta. Tapi kalau itu belum, kita masih menggunakan yang lama. Jadi standar kompetensinya tidak berubah. Jadi kawan-kawan WI isinya materi masih sama, tapi caranya yang kita rubah. Untuk tahun depan PKP, PKA, PKN1, PKN2 caranya juga kita rubah lebih kepada blended, memadukan antara distance dan klasikal. Tadi juga ada pertanyaan yang masuk, kenapa tidak semuanya virtual gitu? Saya harus jawab ini. Tadi sebenarnya Pak Taufik sudah mengatakan bahwa kemampuan dari masing-masing Lendik itu kadang berbeda. Ada yang bisa menggunakan virtual secara optimal, ada yang tidak. Makanya selalu istilah kita adalah distance learning, pembelajaran jarak jauh, tidak hanya berbasis e-learning, virtual learning, audio learning, dan lain-lain, tapi distance learning. Itu yang kita pilih. Sedangkan untuk kedepannya pasca pandemi, kami dari P3 Kapangkop, dari Lembaga Administrasi Negara, akan mencoba lebih memberikan bobot yang porsinya lebih besar kepada distance learning, bukan klasikal. Jadi klasikalnya kalau LASAR itu besok cuma sekitar 7 hari gitu. Lainnya bobot yang banyaknya adalah di distance learning. Distance learning ada sinkronus, asinkronus. Jadi efisiensi yang dimaksudkan kawan-kawan yang tadi mengajukan pertanyaan tertulis memang menjadi bagian dari kami untuk semakin mengefisienkan tapi tanpa mengurangi standar kompetensi dan efektivitas pelatihan. Jadi kalau perubahan kurikulum khusus PKP PKA saya jawab karena banyak perubahan secara kebijakan. Mungkin itu Pak Aswad dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Erna. Bapak Ibu sekalian, Mbak Erna ini adalah sumber pertama dan utama. Ya, jadi jangan pernah meragukan seluruh jawabannya, pernyataannya. Beliau adalah desainer utama dari diklat-diklat yang ada, terutama PKP PKA, dan sekaligus pembuat kebijakan yang utama. Ya, karena itu juga sekiranya misalnya ada informasi yang berbeda dengan yang disampaikan dengan Mbak Erna, maka yang benar itu adalah dari Mbak Erna. Ya. Dalam bahasa kita jangan pernah ada keraguan terhadap pernyataan beliau. Mungkin itu jawaban terhadap teman-teman yang ada di Maluku. Teman saya yang ada di Pusdin JF, ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan media suara? Tolong dijawab kalau ada. Bagiannya ada nggak? Ada Pak, tapi yang sudah di list itu tadi kalau boleh menyampaikan terkait dengan diklat penyusunan angka kredit, lalu batas angka kredit yang dinilai TPI, lalu diklat penjenjangan, cara memperbarui. Oh ya, kalau yang di bidang saya mungkin ini Pak, jadi tentang pengembangan kompetensi JEWI untuk seperti apa gitu. Kalau kita kan memang sekarang punyanya yang pertama diklat penjenjangan untuk kenaikan jenjang, dan yang baru-baru saja kita luncurkan bulan-bulan ini ada community of practices. Dan mungkin ada beberapa dari instansi yang saat ini, ada beberapa peserta yang dari instansi yang saat ini hadir, kemarin sempat menghadiri untuk forum community of practices. Sementara itu Pak, untuk yang angka kredit dan lain sebagainya mungkin di bidang Mbak Endah yang lebih tepat. Oke, nanti aja untuk jawaban itu ya. Kita persilakan lagi dulu dari provinsi yang lain dan diklat yang lain. Kalau dari Bapak Ipes ada nggak pertanyaan Bapak Ibu?
kita selesaikan dulu di Ambon, di sekitar Maluku. Ada? Bapak Pelkes Ambon ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke BPSDM Sulsel. Saya persilakan waktu 5 menit untuk memberikan tanggapan pertanyaan. Saya persilakan dari BPSDM Sulsel. Siapa yang mau berbicara? Tanya dulu. Halo, langsung aja sampaikan Pak. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada dua ya, Bu Andi dengan Bu. Silakan Pak. Gimana kabar Pak Aswad? Tidak mudik ya Alhamdulillah, Pak? Saya mudik Bu, mudik ke dalam hati. Secara virtual Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Kami dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan ini rencananya akan memulai juga PKA setelah Lebaran. Jadi sekarang kami para WI ini mempersiapkan apa saja yang akan kita berikan kepada peserta. Jadi sudah disusun randopnya dan sebagainya. Kemudian ada yang menarik tadi Pak dari pertanyaan Ibu Eka dan dijawab oleh Ibu Erna. Nah, yaitu bahwa di perbedaan antara proper dengan aksi perubahan di seminar rancangan untuk aksi perubahan jangka menengah itu sudah jelas ya Pak untuk aksi perubahan. Jadi pertanyaan pertama, jadi untuk di aksi perubahan apakah masih butuh juga bukti fisik? Ya sementara belum terlaksana. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, sekarang semua serba virtual. Tapi bukan tidak mungkin peserta ini terkendala oleh beberapa hal. Misalnya terkendala oleh kelemahan penggunaan teknologi oleh para peserta atau terkendala jaringan. Seperti apa batas toleransi yang bisa diberikan kepada peserta tersebut agar kami juga tegas tapi bijaksana. Cukup sampai di situ saja. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Andi. Saya tadi melihat ada Pak Budiman ya, mau bicara ya. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada saya, mungkin mewakili BPSDM Sulsel bersama Ibu Andi ini tadi. Izin Pak, saya yang bertanya mengenai strategi pembelajaran pelaksanaan PKP-PKA di masa pandemi Corona ini. Maksud saya gini Pak, mohon pencerahan mengenai durasi waktunya. Apakah sama durasi waktu pelaksanaan ketika klasikal dan ketika virtual? Karena bicara tentang strategi pembelajaran, saya yakin kami atau teman-teman media suara telah membuat yang namanya RBPMD, RP yang sifatnya klasikal. Saya pribadi karena belum pernah terlibat di PKP-PKA bersama di era PKP di era pandemi ini belum yakin tentang pelaksanaan virtual nantinya. Artinya saya masih meraba-raba konsep yang saya akan laksanakan. Oleh karena itu mohon pencerahan dari Pak Aswad dan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit dari Sulsel kalau masih ada yang mau bertanya supaya waktunya tepat. Ilham Pak. Siapa? Pak Ilham. Pak Ilham ya, silakan Pak Ilham. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, yang pertama ini Pak masalah ada beberapa mata diklat yang waktu kita workshop PKP itu belum final itu. Itu bagaimana solusinya Pak? Itu apalagi mau diterapkan di model pandemi sedangkan paduannya hanya berdasarkan perkalaan pada tujuan pembelajaran saja. Modul belum final. Itu yang pertama Pak. Kedua, pengalaman di virtual learning sebetulnya sudah pernah kita lakukan di Takalar. Itu memang memaksa kita untuk melakukan
model-model yang inovatif untuk virtual. Sudah ada dasar untuk kita, cuma perlu penjelasan lebih dalam lagi dari dari Pak Aswad dengan Ibu Erna. Bagaimana seperti pertanyaan Pak Budi tadi. Yang ketiga ini masalah penyelenggaraan pada pertanyaan beberapa dari daerah tentang kebijakan-kebijakan LAN yang biasanya terbit di awal tahun dan pelaksanaannya juga harus dilaksanakan di awal tahun, sementara teman-teman di daerah menganggarkan dan menetapkan dalam APBD dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Sementara di awal tahun muncul peraturan yang baru, itu mungkin perlu penjelasan, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Ilham. Ada 3 penanya dan ada 4-5 pertanyaan. Saya persilakan ke Mbak Erna untuk menanggapi dan tim ya. Ya, ya. Mungkin dengan timnya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Aswad, kawan-kawan dari Sulsel. Mungkin yang terakhir dulu Pak, yang kaitannya dengan anggaran Pak. Perubahan yang kami lakukan Pak tidak ada implikasi dengan anggaran karena PNBP-nya masih sama. Jadi itu yang mungkin harus digarisbawahi bahwa kami selalu mempertimbangkan terkait dengan aspek penganggaran ini. Sedangkan untuk yang Latsar tahun 2021 PNBP sudah kami urus, jadi nanti kalau PNBP-nya selesai akan kita segera informasikan di tahun 2020 ini, sehingga nanti penerapannya di 2021 semoga sudah disesuaikan. Jadi dengan khawatir kita selalu perhitungkan mengenai aspek penganggaran ini gitu. Kalau yang PKP PKA tidak ada perubahan dari sisi angka Pak, jadi tidak ada implikasi dari sisi angka. Jadi tapi terima kasih mengingatkan ke kami bahwa itu menjadi concern yang penting Pak. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan juga Pak Ilham tentang PKP PKA, jadi sebenarnya Pak selalu kita update di dalam SIPKA kita, khususnya nanti ada Bang Kumis Pak, tolong dikunjungi secara rutin oleh kawan-kawan Widya Iswara. Ada beberapa materi yang terbaru, yang baru masuk, biasanya kita masukkan di situ. Jadi memang kalau yang ikut workshop di awal waktu itu belum ada, tapi perjalanan ke sini, kalau untuk PowerPoint semuanya sudah lengkap, kalau modul kurang 5, ada 1 modul yang sudah finish, kita sudah upload di dalam sistem, kurang 5 itu besok pagi kita akan finalisasi dengan Pak Deputi, nanti kalau sudah selesai akan kita upload semua. Jadi itu memang kemarin memang butuh proses karena ada integrasi dengan tim Pemdagri dan itu kesepakatan itu di ujung Pak, jadi di awal-awal waktu itu memang belum hanya mengandalkan perlan, tapi sesudahnya PowerPoint-nya sudah ada semuanya. Modul 1 sudah kita tambahkan, yang 5 besok difinalisasi. Semoga segera semuanya komplit ya Pak ya. Itu untuk yang PKA. Sedangkan pertanyaan mengenai tadi yang pertama Ibu mengenai apakah perlu bukti fisik untuk aksi perubahan sesuai perencanaan. Kalau ini jawaban saya normatif, tergantung kepada aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta selama masa perencanaan Bu. Jadi misalnya seperti pembelajaran kita saat ini saja Bu. Pembelajaran kita saat ini dengan distance learning, kalau memang dibutuhkan ada kehadiran, ada bukti data kehadiran. Kalau ada bukti bahwa dia sudah melakukan konsultasi dengan mentoring, apa buktinya? Misalnya mungkin bukti percakapan. Nah, jadi disesuaikan dengan kegiatannya, tapi memang lebih ke planning atau perencanaannya Bu. Jadi bukti-bukti fisik yang sifatnya mungkin ketemu banyak itu nanti sudah aktualisasi. Kalau di perencanaan lebih kepada bagaimana dia mendesain dan untuk PowerPoint-nya juga sudah kita upload, bahkan ada videonya untuk aksi perubahan maupun studi lapangan. Jadi monggo silakan diakses, di situ sudah jelas gitu. Kalau kami lebih makanya ada perubahan yang signifikan PKP PKA jangka menengah dan jangka panjang itu dimunculkannya adalah di tahapan seminar yang di belakang, bukan yang ada di depan. Yang di depan lebih fokus jangka pendek bagaimana mereka merencanakan. Kemudian bagaimana mengelola JP? Bagaimana mengelola JP ini? Tadi mengelola kalau JP tidak ada perubahan Pak. Ini konsep distance learning.
Karena yang kita gunakan acuan adalah masih perlan yang lama, JP tidak mengalami perubahan. Yang dirubah hanya skenario pembelajaran dan metode pembelajaran. RBPMP, RP masih sama, metodenya yang berubah. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan bagaimana memfasilitasi yang orang-orang, kawan-kawan peserta yang tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya virtual. Ini kenapa kami mengambilnya distance learning bukan e-learning, Bapak Ibu. Ini yang harus benar-benar kita pegang gitu. Kalau kita ngomong distance learning adalah sumber informasi diklat dengan peserta itu terpisah gitu. Nah, jadi karena terpisah harus ada strategi, skenario, metode yang dikembangkan supaya peserta boleh mengakses gitu. Kalau tidak bisa e-learning, ya kita harus pikirkan cara lain selain dengan virtual gitu. Misalnya, kita membuat WA group. Kalau kayak gini, Bapak Ibu, kita dengan video conference kayak gini mungkin kan sinyalnya putus-putus gitu. Kalau dengan email, SMS, WA group, dan lain-lain mungkin lebih bisa menyusul dan lain-lain. Jadi jawaban saya lebih kepada JP tidak berubah, tapi cara yang berubah. Misalnya 9 JP Bapak Ibu. 9 JP ketika klasikal Bapak Ibu di dalam kelas full dari pagi sampai siang. Ketika kita bicara distance learning, mungkin minggu depan kita akan keluar petunjuk lebih teknis untuk pelaksanaan diklat, tapi ini tidak harus pilihan-pilihan Bapak Ibu. Nanti jadi biasanya misalnya 9 JP satu hari dimulai pagi dengan telekonferensi kalau memungkinkan. Kemudian di tengah ini bisa kegiatan grup atau mandiri, tapi dijelaskan peran WI-nya ngapain. Kalau kerja mandiri, WI-nya ngasih tugas, WI-nya koreksi. Jadi WI dihitung juga JP koreksinya gitu. Kemudian nanti ditutup sorenya dengan video conference, depan misalnya 1 JP, ujung 1 JP, sisanya kerja kelompok 3 JP, 2 JP pembelajaran mandiri. Jadi skenario pembelajaran ini yang harus diatur sehingga JP-nya tetap, RPPMT-nya itu sama, tapi metodenya tok yang dirubah. Jadi itu jawaban saya untuk tadi cara membreakdown mengenai skenario pembelajaran. Jadi mungkin ada tambahan dari tim saya. Kayaknya sih udah. Ada siapa Bu yang bisa nambahkan? Atau cukup? Kayaknya cukup. Mas Bayunya nggak ada, adanya namanya. Oke. Makasih banyak Mbak Erna. Ini di dalam catatan kami ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Widya Iswara, misalnya tentang angka kredit maksimal dan seterusnya dan seterusnya. Diklat penjenjangan tinggi, tetapi sampai sekarang belum dipanggil. Saya persilakan Mbak Enda dan Pak Budi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Sulsel dalam bentuk tertulis. Saya persilakan Mbak. Ya, Mbak Enda. Langsung aja Mbak Enda. Di Maluku sama Sulsel ya beberapa pertanyaan terkait angka kredit dan diklat penjenjangan. Yang pertama tentang diklat penyusunan angka. Memang untuk saat ini kita belum ada diklat untuk penyusunan angka, Bapak. Tapi biasanya ada semacam kegiatan bimbingan teknis terkait penyusunan angka kredit yang diinisiasi oleh instansi, biasanya menyampaikan surat ke kami, nanti kami tindak lanjut dengan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua tentang batas angka kredit yang dinilai TPI sesuai Permenpan 13/2019. Sebagai informasi, mungkin tadi Pak Asad sudah menyampaikan bahwa sementara ini kita sudah berproses untuk pengusulan revisi Permenpan 22/2014. Dalam revisi tersebut nanti memang ada ketentuan tentang pembatasan angka kredit per tahunnya. Tapi untuk sementara saat ini kita belum mengenakan kebijakan tersebut, Pak. Jadi untuk angka kredit sambil menunggu revisi Permenpan
terbit masih berlaku seperti di Permenpan 22 2014, tidak ada pembatasan. Mungkin nanti mohon bantuan Pak Aswad untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan pelatihan jenjang tinggi. Memang untuk pendaftaran pelatihan jenjang, mohon maaf jika mungkin dari Maluku atau Sulsel ada peserta yang sudah mendaftar tetapi belum kami panggil karena memang untuk penyelenggaraan di kami terbatas Bapak Ibu, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh instansi biasanya memang diperuntukkan khusus untuk widya suara yang ada di instansi tersebut. Karena memang untuk pemilihan peserta kami ada beberapa pertimbangan prioritas ketika menentukan peserta. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan pelatihan tinggi selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa menjadi prioritas kami. Sekali lagi mungkin mohon maaf terkait belum bisa terpilihnya Bapak Ibu untuk ikut dalam diklat jenjang. Berikutnya tentang pembaharuan data di SIWI. Untuk pembaharuan data di SIWI memang sementara ini saat ini masih memerlukan verifikasi dari PIC. Jadi PIC masing-masing instansi yang sudah ditetapkan bisa mengupdate data-data widya suara sehingga sesuai dengan data yang terkini. Mungkin itu Bapak Aswad untuk responnya sementara ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Aswad. Iya, terima kasih banyak Mbak Endah. Itu beberapa jawaban dari pertanyaan tertulis dari teman-teman baik yang ada di Maluku maupun yang ada di Sulawesi Selatan. Kami ingin menyampaikan sedikit tambahan bahwa penyelenggaraan diklat kewidyasuaraan itu sudah bukan lagi di tempat Pusdin JS, ya, tapi dilaksanakan oleh Pusdiklat TS. Ya, di tempatnya Pak Caca. Namun demikian datanya itu masih tetap ada di kami dan demikian juga dengan ujian kompetensinya. Nah, sekali lagi kami tidak menyelenggarakan diklatnya tetapi pembinaannya yang kita laksanakan. Namun demikian jika sekiranya ada kementerian lembaga yang menyelenggarakan tetap kita akan fasilitasi. Baik, itu yang berkaitan dengan widya suara. Selanjutnya kita melangkah ke DIY, Badan Diklat DIY. Sebelum sampai ke DIY, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan yang belum terakomodir dijawab, tolong disampaikan sekali lagi di dalam bentuk chat. Ya, nanti teman-teman kami akan melihat chatnya dan akan dijawab pada kesempatan berikutnya. Saya persilakan dari Badan Diklat DIY. Silakan Bapak. Di unmute Pak, yang mau menyampaikan. Selamat. Pak Kaban, masih unmute Pak. Ya. Selamat siang Bapak Aswad yang saya hormati, Ibu dan Pak Taufik yang saya hormati. Untuk yang sudah kami laporkan dulu, untuk yang DIY ini ada dua angkatan dan dua persoalan yang ada di PKP itu adalah Pak untuk agak putus-putus. Ya. Agak putus-putus Pak Kaban. Ya. Jadi persoalan yang sekarang kita hadapi adalah pada dan Ibu Erna, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan di milestone-nya, karena yang pertama APBD kami dikurangi semua. Kemudian yang kedua untuk mengumpulkan masyarakat itu juga susah karena sudah diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan masyarakat. Mungkin mohon arahannya nanti untuk berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua kami laporkan juga untuk sementara ini Badan Diklat
ada sebagian ruang untuk menampung karantina ODP dari India, dari peserta tabligh akbar di Goa itu ada sekarang posisi sekarang ada 9 orang. Kemudian sementara ini masih berhenti semuanya Bapak dan Ibu. Itu kira-kira perkembangan yang ada di Badan Diklat sementara yang bisa kami laporkan. Untuk selanjutnya mohon izin mungkin dari koordinator Wijaya Suara, kami silakan. Ya, monggo Bapak dari Wijaya Suara silakan. Wijaya Suara DIY. Kemudian mungkin sambil menunggu Bapak Aswad, kami kemarin yang mengikuti Wijaya Suara, yang mengikuti diklat Wijaya Suara jenjang tinggi ada 2, Bu Wuryani dan Pak Aswin. Dan kedua ini memang di tahun yang kemarin untuk diklat tim 2. Jadi kemungkinan nanti kami rencanakan beliau ini akan sebagai Wijaya Suara untuk di Klatin. Mungkin Pak Toto. Ya. Assalamualaikum untuk semuanya. Salam, silakan Mas Toto. Baik, terima kasih. Jadi untuk gambaran kami dari Wijaya Suara DIY sekarang sedang proses coaching dari 3 angkatan, 2 PKA, 1 PKP. Dalam proses coaching memang kami menggunakan proses Google Classroom, kemudian di situ ada bukti fisiknya. Yang menjadi permasalahan kami adalah ketika ada beberapa hal tadi sebenarnya sudah ditanyakan dari proses penyelenggaraan, ketika mereka tidak bisa melakukan proses pembuktian karena keterbatasan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, yaitu APBD, kemudian ketemu dengan masyarakat dan sebagainya. Apakah nanti mereka kita berikan kebijaksanaan sendiri dengan proses misalnya toleransi, yang penting dia melakukan suatu usaha, kemudian dari proses yang dia lakukan kita hargai dengan proses penilaian nanti pada waktu seminar. Itu pertanyaan saya itu. Kemudian berikutnya, mungkin dari kebijaksanaan pengembangan kompetensi Wijaya Suara, untuk ke depan tahun 2021 kami diberikan gambaran kira-kira apa yang akan dilakukan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara, kaitannya dengan pengembangan kompetensi, sehingga nanti ketika ada hal yang mungkin perlu kita anggarkan, saat ini adalah proses perencanaan penganggaran bisa kita lakukan. Saya kira itu Bapak Aswad, atau dulu. Ya, misalnya Mas. Oke, saya kira cukup ya dari DIY. Saya persilakan sekali lagi Mbak Erna untuk menanggapi atau timnya. Kalau misalnya ada tim-timnya yang di sana, saya persilakan Mbak Erna. Ya, ini tim saya, halo. Monggo silakan. Ada nggak timnya nih? Mas Bayu nggak ada ya? Atau langsung aja Mbak Erna supaya saya lagi ngumpet semuanya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya address, baik yang masuk di dalam chat sini maupun yang tadi sudah masuk. Ada tadi Pak Kaban menanyakan, sebenarnya Pak Kaban sih tadi nggak banyak bertanya, lebih ada progresnya ya Pak ya. Sekarang banyak diberhentikan karena realokasi dan lain-lain. Jadi monggo saja sih. Dalam arti begini, untuk Latsar kan juga sudah ada kebijakan yang baru bahwa diperpanjang oleh Menpan, dan kalau ada alasan-alasan khusus juga bisa lebih dari 1 tahun, jadi agak lebih fleksibel untuk Latsar. Kemudian mungkin saya mengadres beberapa yang ada chat dan juga pertanyaan dari Bapak yang terakhir Pak Ilham. Yang pertama adalah bagaimana menilai sikap perilaku di dalam distance learning. Sikap perilaku di dalam distance learning, tolong kawan-kawan juga SE kita ya Pak ya, karena di situ ketika evaluasi pembobotannya berbeda ketika dilaksanakan dengan distance learning, kemudian bagaimana menilai distance learning ini misalnya sikap perilaku. Sikap perilaku di situ disebutkan adalah kontribusi, partisipasi,
dan juga ketepatan mereka mengumpulkan produk. Jadi di situ ada penjelasannya, Bapak-bapak tolong nanti dicermati. Dan juga di sini untuk PKP PKA dan yang lain tadi di chat kita sudah kasih link, kawan-kawan sudah posting di sini link beberapa materi yang terbaru dan juga kebijakan-kebijakan yang terbaru. SE juga bisa di-download di sini. Jadi linknya tadi sudah disebutkan untuk kawan-kawan. Jadi sikap perilaku di dalam pedoman di surat edaran kita sudah ada contoh untuk pembuktiannya. Biasanya sih yang nanya ke kita itu lebih kepada, Bu, kalau Latsar agregat 1 sikap perilaku bela negara baris berbaris itu gimana? Kalau kita nggak bisa laksanakan kelas ini. Ya suruh aja baris berbaris di rumah, di video dikumpulkan, gitu kita juga bisa melihat. Meskipun aspek kelompoknya ini yang kita mesti berpikir lagi gitu. Misalnya kelompok itu kita bagi di dalam kelompok, kita kembangkan aktivitas dalam kelompok, relay dari video satu ke video yang lain. Jadi ini memang kreativitas kawan-kawan WI sangat dibutuhkan untuk membantu Lemdik mendesain mendesain skenario pembelajaran sehingga bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian mungkin ada tim saya yang mau menambahkan, saya izin ada telepon kayaknya penting. Sebentar. Saya tambahkan dikit, Bu, izin. Mau nambahkan dikit, Bu Ena? Ya, silakan. Ya, Pak Aswad. Ya, makasih. Itu di chat ada pertanyaan tadi ya, berapa tadi apa? Yang idealnya untuk itu yang live chat atau e-learning itu setelah 8/2018 di pasal 17-nya menyebutkan bahwa ayat 2 itu menyebutkan 3 JP, tapi di ayat 3-nya yang terakhir itu bahwa sebenarnya jangka waktu itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan. Jadi memang kalau semuanya dilakukan secara Zoom meeting, memang itu peserta akan lelah sekali. Itu yang keluhan selama ini oleh peserta kalau di live chat semua. Barangkali kalau WI itu bisa membuat metode-metode pembelajaran yang dipadukan dengan penugasan, dipadukan dengan diskusi, itu sehingga peserta tidak istilahnya capek dengan live chat atau Zoom meeting dari pagi sampai. Nah itu seperti itu. Jadi memang kalau di Perlan 18 tentang e-learning itu kelihatannya di pasal 17 itu mengatakan hanya 3 JP, padahal 3 JP itu memang idealnya kalau orang tuh akan jenuh, artinya dia tidak akan fokus. Tapi itu ada kreativitas WI untuk memberikan penugasan-penugasan dalam bentuk diskusi kelompok, dipecah-pecah dalam kelompok, kemudian nanti mereka dibuat penugasan lain. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Erna, Pak Aswad. Makasih. Saya tambahkan sedikit ya Pak Aswad ya. Sorry ada tamu tadi. Silakan. Jadi tadi pertanyaan mengenai tatap muka e-learning efektif tadi yang dijelaskan oleh Pak Muzani. Sebenarnya kalau di Perlan itu memang ada pasal yang mengatakan maksimal 3 JP, tapi harus dibaca di bawahnya Bapak Ibu. Di bawahnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada Perlan yang mengatakan maksimal 3 JP. Cuma kenapa 3 JP disebut secara eksplisit? Karena apa? Berdasarkan penelitian, maksimal ini Pak, orang bisa aktif, fokus, itu 3 JP itu aja sekarang diragukan Pak, di bawah 3 JP gitu. Jadi kenapa di Perlan disebut 3 JP? Karena itu idealnya maksimal sebegitu, tapi pasal sesudahnya ada penjelasan bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tapi saya tidak menyarankan full semuanya adalah video conference. Capek Pak, goyok, pegel semuanya. Jadi tadi yang kalau dari desain kita yang kita sarankan adalah ada video conference di awal, metode yang lain ditutup dengan video conference. Misalnya seperti itu. Jadi dari sisi kesehatan juga Kemudian tadi ada yang menanyakan mengenai bagaimana dengan desain sekolah masa pandemi. Ini sudah Kemendagri sudah melaksanakan desain sekolah ini. Dan bilang di Pejombongan, baik malah ke luar negeri waktu itu benchmarkingnya, studi lapangan benchmarking ke luar negeri juga dilakukan dengan cara desain. Jadi
kalau di paparan kita dan di video kita dan juga di beberapa kebijakan kita, ada beberapa desain yang bisa dilakukan untuk stula ini. Stula ini peserta dibagi di dalam beberapa kelompok. Boleh satu kelompok pergi ke tempat yang sama, boleh satu kelompok pergi ke tempat yang berbeda. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan misalnya cari bahan tentang yang mau kita kunjungi secara internet, YouTube, internet, atau bahan apapun. Bisa mengontak narasumber, memberikan paparan dengan cara Zoom meeting, Webex, webinar, atau Google Meeting, dan lain-lain. Atau ada recording dari mereka yang dikirimkan ke kita. Jadi memang stulanya desainnya adalah dengan sistem juga yang tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk visit langsung. Ada beberapa daerah yang kemarin masih, kami masih visit langsung karena apa? Di sini masih aman. Kebetulan mereka pesertanya agak masih aman dan masih memungkinkan. Jadi dan kebijakan di Pemda waktu itu di tempat mereka juga belum ada pembatasan atau apapun sehingga mereka masih mengatakan ini satu kota kok Bu dengan kita gitu. Jadi stulanya memang kalau memang masa pandemi ini ada pembatasan dan ada kebijakan yang tidak boleh berkumpul dan lain-lain, silahkan tetap dilakukan dengan cara-cara distance learning, dengan cara-cara yang secara virtual atau bantuan teknologi atau bantuan dengan bahan-bahan dokumen-dokumen yang ada. Jadi pembuktiannya gampang Pak, malahan kalau teknologi kayak gini aja kita di recording gitu. Bisa ngomong kemarin ngomong kita yang saya putar lagi kan gitu. Jadi ada trust memang Pak. Ini kita saatnya kalau dari awal kita nggak trust, kita nggak akan bisa main menggunakan distance learning ini. Jadi yang pertama memang harus trust gitu. Jadi mungkin itu Pak Aswad jawabannya. Ya, itu ada pertanyaan lagi satu Bu yang ada di chat itu dari Ibu Pandita Pratyaksa. Ya. Dalam DKDY, mohon izin di PKP ada materi yang mengajarkan peserta pelatihan tentang TAM, yaitu pelajaran diagnosa organisasi, tapi di PKA tidak ada. Ini gimana? Ini Mas Bayu ada nggak? Ini udah pertanyaannya banyak ini. Mas Bayu nggak ada ya? Jadi gini Bu, pelatihan struktural kepemimpinan manajerialnya adalah pelatihan berjenjang. Ketika pelatihan berjenjang, kompetensinya juga harus berjenjang gitu. Kalau dengan diklat PIM 4 dan diklat PIM 3 kemarin, kalau kita lihat materinya sama semua. Yang membedakan adalah kalau PIM 4 adalah level kegiatan, program, dan lain-lain. Tapi apa? Diajarkan diagnosa, di PIM sini ajarkan diagnosa, sini diagnosa, sini diagnosa. Yang ada adalah kita mengulang-ulang gitu. Jadi memang kita menggunakan asumsi bahwa di diklat PKP ada diagnosa, yang di PKA ada, tapi kita tempelkan di manajemen perubahan tidak sebagai sebuah pembelajaran yang berdiri sendiri. Asumsinya adalah orang yang ikut PKA sudah harus mengikuti PKP. Bagaimana dengan orang yang tidak melalui PKP tapi sudah langsung diklat PKA? Ini adalah standar kompetensi. Ketika orang dipromosikan untuk masuk menjadi administrator, harusnya dia juga sudah melewati PKP. Memang ini tidak ideal 100%, tapi kita menghindari pengulangan materi-materi yang membuat orang kayak membuang-buang waktu gitu. Diagnosa diajarkan di PKP, diagnosa diajarkan di PKP. Tapi kalau Bapak Ibu lihat untuk materi-materi dan paparannya di manajemen perubahan di situ ada selipan tentang diagnosa, tapi tidak secara spesifik seperti di PKP itu. Ini ada pertanyaan. Hanya bisa mengajar pada agenda 2. Gini, Pak, keputusan untuk mengajar itu kita serahkan ke Lemdi. Ketika kita mengikuti workshop, ini adalah penyamaan persepsi. Saya yakin kawan-kawan ditugaskan Lemdi untuk mengikuti agenda 2, agenda 1, agenda 3, itu dengan pertimbangan bahwa dengan sesuai dengan kepakaran dan juga kuantitas dari Lemdi. Ketika kuantitas ini sudah terpenuhi dan masih butuh orang lagi,
kita buka Pak, bahan mengenai workshop ini bisa diakses oleh kawan-kawan secara mandiri, silahkan memahami agenda yang lain. Kalau diklat lewat memutuskan bahwa yang ikut workshop agenda 2 sudah full maksimal, tidak ada lagi yang bisa diberdayakan, akan diberdayakan yang lain. Monggo silakan, keputusan itu ada di Lemdik. Jadi yang pertama ini penyamaan persepsi. Lemdik ketika mengambil keputusan untuk menugaskan orang mempertimbangkan yang workshop tadi, tapi ketika workshop tadi jumlahnya sudah maksimal, butuh bantuan dari agenda yang lain, pastikan, Lemdik memastikan bahwa kawan-kawan tenaga pengajar ini sudah belajar agenda yang lain itu juga bisa ditugaskan. Jadi apa namanya, kita tidak menutup beberapa kemungkinan, tapi tidak berarti bahwa terus nanti nggak diatur. Ini keputusannya di Lemdik Bapak Ibu ya. Jadi memastikan bahwa ketika Lemdik memutuskan Bapak Ibu di agenda ini ada pertimbangan mengenai kuantitas penugasan dan juga kompetensi. Jadi jawabannya situ. Apakah bisa ikut lagi mengambil agenda yang lain? Ini yang sebenarnya yang kami sarankan. Nanti kalau secara nasional sudah selesai, Pak, kita akan bikin yang namanya asinkronus workshop. Asinkronus workshop itu adalah workshop Bapak belajar sendiri, waktunya ngatur sendiri, kalau lulus klik dapat sertifikat gitu. Tapi ini belum kita lakukan karena belum seluruh Indonesia itu ikut yang apa namanya yang normal dulu gitu. Nanti kalau sudah semuanya, saya lebih menyarankan Bapak Ibu ikut, misalnya sekarang ikut agenda ini, besok mau ikut agenda yang lain. Tapi ini sama sekali kita beri Pak yang asinkronus. Kalau sekarang kan masih sinkronus, ada live chatnya ya Pak ya, yang sekarang ini ada satu sesi live, satu hari live chat gitu. Cuma kalau sudah sebagai kebijakan nasional, kita akan buat yang asinkronus. Bahkan untuk yang latsar nanti juga workshopnya adalah kita desain dengan cara asinkronus, tidak sinkronus, sehingga efisiensi memang menjadi pegangan bagi kami untuk debat-debat yang mungkin itu Pak Aswad. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Erna. Saya kira beberapa pertanyaan yang masuk dalam chatting room sudah dijawab semua oleh Mbak Erna dan Pak Anzani. Mungkin masih ada waktu sedikit yang berkaitan dengan kewidyasuaraan. Saya persilakan Mbak Diana, Mbak Enda, Pak Budi untuk memberikan beberapa jawaban. Saya persilakan. Izin Pak, Budi Pak. Ya silakan Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan atau menindaklanjuti tingkat penjenjangan di lembaga administrasi negara yang diselenggarakan oleh Puskesbang Teknik Sosial dan Kultural. Penyelenggaraan untuk jenjang diselenggarakan di TSK tersebut. Tapi untuk pendaftaran Bapak Ibu harus tetap melalui pada saat nanti akan ada diselenggarakan pada awal tahun, misalnya Puskesbang TSK akan mengeluarkan surat edaran mendaftar, apakah itu nanti lanjutan, menengah ataupun tinggi. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mendaftar di SK, kemudian memang belum juga masuk CV, akan kita nanti pesertanya semua sudah masuk ke dalam CV. Karena keterbatasan untuk penyelenggaraan penyelenggara tersebut bilan yang kemungkinan hanya satu angkatan di setiap tahun, maka dalam hal ini LAN mendorong juga kepada para instansi yang memang mungkin ide suaranya banyak untuk dapat melaksanakan diklat penyelenggara tersebut dengan melakukan fasilitasi ASN, dengan nanti akan kami tindak karena juga ini merupakan persyaratan untuk para peserta yang ide suara pertama naik ke jenjang ide suara muda, kemudian jenjang menengah, ide suara muda ke madya, dan untuk jenjang tinggi ide suara madya ke ide suara utama. Dan memang merupakan prasyarat, jadi kalau ada beberapa instansi yang memang ingin menyelenggarakan pelatihan tersebut dapat mengirimkan surat untuk bisa difasilitasi negara. Mungkin sedikit itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bud. Mbak Diana, Mbak Enda, ada yang mau disampaikan? Ini karena saya hanya moderator, jadi saya nggak berani menjawab banyak. Tadi Mbak Erna larang saya bicara, jadi saya jadi aja. Silakan Mbak Enda dan Mbak Izin, Diana. Pak. Silakan ya. Izin Pak, tadi ada pertanyaan terkait arah pengembangan kompetensi untuk WI ke depannya seperti apa. Seperti yang tadi mungkin sudah sempat kita singgung Pak, untuk ke depannya memang kita akan banyak menggunakan yang namanya teknologi informasi sebagai contoh untuk inisiasi community of practices tahun ini, dan tentunya untuk tahun depan masih akan sama, tetapi mungkin nanti untuk sistem dan lain sebagainya akan ada penyempurnaan. Itu sih Pak. Saya tambahkan Mbak Diana ya. Ke depan juga kita berharap para WI itu sudah jelas kompetensi dasarnya di mana, keahliannya apa, sehingga ada pengelompokan sebagai upaya kita untuk memberikan pengembangan khusus bagi para WI. Oleh karena itu kita berharap nanti ketika masuk dalam COP, sekaligus kita bisa melihat si A ini lebih fokus pada bidang ini, lebih banyak pada keahlian ini. Itu yang kita ingin harapkan ke depan juga. Sehingga kalau bisa pada kondisi sekarang, kami menyarankan teman-teman media suara sudah bisa membuat web blog untuk marketing diri dalam konteks kompetensi dan keahliannya masing-masing. Supaya kita bisa mengetahui itu apa berada pada keahliannya dan kompetensinya. Saya kira itu yang kita harapkan ke depan. Selanjutnya Mbak Endah, masih ada? Kalau nggak ada, waktu kita, saya ingin mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita cukupkan dulu untuk kesempatan saat ini? Atau masih ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan? Saya silakan kalau masih ada, tapi kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dengan catatan saya ingin minta 1 orang perwakilan dari Maluku Utara, 1 orang perwakilan dari Maluku, 1 orang dari Sulsel, dan 1 orang dari DIY untuk tetap tinggal ya. Kita ingin minta testimoni di akhir nanti. Kalau nggak ada, tapi kalau masih ada saya persilakan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, siapa kira-kira perwakilan dari Maluku? Ayo. Mohon izin, sukarela. Mungkin Pak Kepala BPSD bisa menunjuk deh. Oh iya, siap. Saya menunjuk Pak Saudara Sunoto. Ya. Oke. Pak Noto nanti Pak yang mewakili Pak. Pak Noto tinggal ya. Jangan dulu keluar kalau yang lain sudah keluar Pak. Kemudian dari Sulsel siapa perwakilan? Ayo, koordinator WI-nya siapa? Harus menunjuk temannya siapa? Dari Sulsel. 1 orang dong. Siapa? Pak Noto siap. Siapa? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Atau Bu Lendra? Bu Lendra deh, saya mau tinggal dengan Bu Lendra. Pak Agus, Pak. Oke, yang dari DIY siapa? Assalamualaikum, saya menunjuk Bu Wuryani. Siap Pak, saya Wuryani Pak. Bu Wuryani, baik. Terima kasih ya 3 orang ya. Nanti kita akan Pak Sunoto dari Maluku Pak, BPSD. Pak Noto dari Maluku. Siapa Pak? Pak Sunoto dari BPSD Ya, Maluku. Pak Sunoto dari BPSD Maluku. Terima kasih Bapak. Baik, saya kira itu untuk Bang Kumis menyapa hari ini. Pak Mbak Erna, ada yang mau disampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita? Silakan. Silakan kawan-kawan, akan segera kita terbitkan petunjuk yang lebih teknis, tapi tolong kawan-kawan juga pelajari semua SE sebelumnya terkait dengan tadi beberapa aspek penilaian yang berubah dan juga pembuktian serta unsur-unsur yang lain. Monggo silahkan dicermati SE maupun SE yang juga akan segera kita keluarkan. Dan juga saya sangat mengharapkan ketika mendesain skenario pembelajaran, tolong diperhatikan kemampuan dan akses dari peserta ini. Jadi kemarin ada, mungkin saya harus ungkapkan lagi, ada 1 kasus, misalnya untuk Latsar, ternyata
ada Lemdik yang mendesain itu banyak dengan live, dengan Zoom meeting dan lain-lain. Ada peserta yang protes karena dia tidak memiliki kuota. Jadi saya sangat mengharapkan kawan-kawan skenario pembelajaran ini didesain yang memungkinkan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Jadi itu saja mungkin dari saya Pak Aswad, dan tetap semangat, semoga COVID ini segera berakhir. Baik, terima kasih Mbak Erna, terima kasih Pak Kaban dari Maluku, dari DIY dan dari. Terima kasih Pak Aswad, Bu Erna, terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, tolong kita foto bersama dengan mengangkat tangan ya semua. Nanti Mas Dwiki di foto ya Mas. Ya Pak. Kasih komando, dikasih komando. Ditahan dulu Pak sampai saya kasih kode selesai. Tolong yang masih belum kelihatan videonya dibuka ya supaya kita bisa foto bersama. Ini juga sebagai bagian dari akuntabilitas Bank Kumis. Ya. Yuk, semua Pak, Mas Dwiki tolong disampaikan. Oke, Mas. Pak. 1, 2, 3, ditahan dulu semua sampai saya bilang selesai ya Bapak Ibu. Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Sukses selalu dan salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Sehat. Siap. 3 orang tadi mohon masih tetap tinggal. Lain dengan segala hormat bisa live. Terima kasih Bu Erna. Luar biasa. Terima kasih Bu Erna. Pak Aswad, makasih. Selamat Bapak, Pak Kaban, selamat. Pak Aswad, makasih Bu Erna. Terima kasih. Live meeting ya. Orang minta testimoni ya, bagaimana perasaan, pengalaman, dan harapan di dalam Bank Kumis Menapa ini. Setelah yang lain keluar, Pak. Jangan dulu yang lain keluar, baru kita minta. Jangan lupa daftar hadirnya Bapak Ibu. Terima kasih. Sulsel tadi siapa? Pak Agus apa Lendra? Sulsel. Pak Noto. Pak saja Pak. Ada bertanggung jawab. Ada seniorku tadi. Aku, saya izin keluar. Bu Eni, ada seniorku tadi. Sudahlah, ya satu orang aja. Aku saja Kak. Oke, Pak Agus. Pak Noto. Aku saya izin keluar Pak. Pak Swat saya izin ya. Oke, yuk. Ya. Bu Riani ya. Siapa Pak? Oke. Saya kira kita mulai dengan Pak Senoto ya. Tolong Pak Senoto, apa yang Bapak ingin sampaikan, bagaimana Bapak melihat Bank Kumis Menapa ini, Pak? Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita sekalian yang sangat saya hormati Bapak Kapus, Bapak Aswad, dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara yang hari ini ditugaskan untuk mewakili dalam testimoni ini. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Kaban Provinsi Maluku yang telah mempercayakan saya sebagai perwakilan Widya Iswara dari Provinsi Maluku untuk memberikan testimoni berkaitan dengan Bank Kumis. Pertama Pak, terus terang ini merupakan pertama kali saya ikut di dalam kegiatan Bank Kumis melalui virtual ini Pak. Dan jujur ini di bulan puasa saya sangat bangga sekali Pak. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan bisa mengikuti kegiatan Bank Kumis ini Pak. Ternyata melalui Bank Kumis ini banyak sekali informasi-informasi penting yang bisa saya dapatkan melalui Bank Kumis ini.
selain informasi penting, kami juga punya pengalaman atau informasi dari provinsi-provinsi yang lain berkaitan bagi itu perkembangan pelaksanaan diklat, kemudian aktivitas media suara di provinsi lain. Virtual Bank Kumis ini sangat efektif dan efisien, Pak. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar Bank Kumis ini mungkin bisa diintensifkan lagi atau lebih dikontinu minimal dalam 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali untuk bisa diadakan Bank Kumis ini. Karena saya sangat bangga sekali, Pak, dan saya sangat beruntung sekali bisa ikut di dalam kegiatan Bank Kumis ini. Ternyata melalui Bank Kumis ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu, banyak sekali mendapatkan pengetahuan, baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya informasi dari berbagai pihak. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih, Pak, dan saya sangat mendukung sekali dengan adanya Bank Kumis ini karena ini merupakan salah satu media bagaimana kita bisa saling share berkaitan dengan informasi dan perkembangan di dalam pendidikan, baik itu Lansar maupun PKA dan PKP. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan saya sangat bahagia bisa ikut di dalam kegiatan Bank Kumis ini karena ini sangat efektif dan efisien. Terima kasih, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noto, terima kasih. Ya, makasih banyak. Sudah bisa live, Pak. Selanjutnya saya persilakan Ibu Wuryani. Baik, terima kasih Pak Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Satu, kepada pimpinan saya yang memberikan perintah kepada saya untuk menyampaikan testimoni. Kemudian juga terima kasih banyak kepada LAN yang pada kesempatan ini memberikan satu kondisi yang memungkinkan bagi saya untuk mengikuti sebuah kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat. Seperti tadi Pak Noto sampaikan, kita mendapatkan informasi yang sangat banyak. Dan yang paling penting di dalam kegiatan ini ternyata sangat-sangat efisien dan juga tidak mengurangi keefektivitasannya gitu. Sehingga tentu saja media seperti ini perlu ditindaklanjuti dan saya harapkan juga tentu lembaga diklat juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh LAN ini. Karena kalau kita melihat bagaimana hasilnya, bagaimana pelaksanaannya, itu sangat-sangat efisien dan mendukung pelaksanaan pelatihan. Tentu seperti Bu Erna sampaikan tadi, kita harus tetap memperhatikan kondisi dari peserta. Tapi saya kira bukan hanya melalui live chat seperti ini, kita bisa melakukan distance learning gitu, melalui berbagai program yang ada, yang murah juga banyak. Karena itu saya sangat mendukung sekali Pak bahwa hal seperti ini dilanjutkan meskipun nanti COVID sudah berlalu sekalipun, karena efisiensi dan efektivitasnya tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa Bank Kumis ini sebenarnya sekali seminggu Bu pelaksanaannya. Jadi tiap minggu kita laksanakan dan setiap hari Kamis. Cuman kita membatasi hanya 3 lembaga diklat maksimal atau paling banyak 4 ya kalau itu memungkinkan. Tapi itu bergiliran Bu, data dari satu wilayah, satu kementerian, lembaga dan seterusnya. Ya. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Pak Agus dari Sulsel, saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Aswad yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga dari teman-teman meminta saya untuk memberikan testimoni. Yang pertama, saya harus mengatakan bahwa layanan LAN secara keseluruhan the best. Itu yang saya mau katakan. Saya sudah
melalui pendiklatan jenjang tinggi, begitu banyak saya menerima pelayanan-pelayanan yang sangat bagus sekali. Nah, sehingga dari situ saya banyak menyimak pengetahuan-pengetahuan bagaimana kita memberikan pelayanan sempurna. Saya sangat banyak merasakan pelayanan-pelayanan yang barangkali ini perlu dikemas dengan baik dan ditransformasi oleh badan diklat di Indonesia. Ya, khususnya kami dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang barangkali harus banyak mengadopsi bagaimana LAN itu memberikan pelayanan. Itu yang pertama. Nah, sehingga saya harus menyatakan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan ini sangat memberikan pencerahan kepada kami semua. Pencerahan-pencerahan yang tadinya kami saling bertanya, mau bikin bagaimana ini, mau bagaimana ini, lalu sampai di mana ini kegiatan yang akan dilakukan, semuanya ini sudah menjadi terbuka, sudah tercerahkan karena ada pencerahan. Tadi dari penjelasan Bu Erna sangat luar biasa sekali berkontribusi terhadap upaya kami untuk mendesain learning secara lebih baik lagi, baik dari sistem pelayanan maupun mungkin secara teknis maupun masuk ke dalam substansi. Ya, nantinya kita akan mendesain sedemikian rupa karena sudah ada pencerahan-pencerahan yang diberikan. Tadi muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan, sudah sangat bijak sekali diberikan jawaban-jawaban yang sangat apik sekali, sehingga saya melihat pendekatannya sangat adaptif sekali pendekatannya. Dan ini saya kira ini merupakan satu pemberian semangat kepada badan diklat atau BPSDM sebagai penyelenggara. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan, bahwa seluruh kebijakan-kebijakan yang digelontorkan oleh LAN, pendekatan-pendekatan yang perlu dieksekusi dalam hal ini sangat adaptif sekali. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi atas testimoni yang disampaikan. Ini akan sangat bermakna bagi kelangsungan dan penyusunan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak. Mohon izin saya live. Terima kasih, saya juga mohon izin untuk meninggalkan chat ini. Saya mohon izin merekam, Pak. Silakan. Ya, selamat Bos. Pak Agus. The best memang Pak Agus.